Ya cuy Players, sebelum di sini di video ini saya akan bahas inilah kekuatan rahasia dari Admiral Ryukyugu. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin namanya terpampang seperti orang-orang yang ada di atas ini dan mendapatkan juga emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung join di membership channel The Filnomi. Nah, karena banyak banget yang bilang, "Bang, bahas dong tentang Admiral Ryukyugu alias Green Bull ini," dimana sih sebelumnya belum pernah membahas sekalipun di channel ini, karena menurut saya informasi dari Ryukyugu ini masih sangat minim. Tapi oke lah, mari kita bahas di sini. Tapi yang jelas ini akan menjadi teori yang sangat liar sekali. Ya karena liar is my ninja way, anjay. Nah sebenarnya teori dari Ryukyugu ini semakin menjamur sejak kemunculannya di chapter 905. Di situ dikatakan dia tidak makan alias puasa selama 3 tahun. Ingat, di sini hanya puasa makanan ya. Karena kalau tidak minum, ya orang biasa pun kalau nggak minum beberapa hari aja pasti sudah bisa mati. Awalnya saya pun mengira ada hal yang membuatnya seperti itu, alias mungkin trauma di masa lalu, atau ada masalah dengan pencernaannya, atau bisa saja putus dengan mantannya. Tapi dikatakan dia ini akan makan dengan senang hati jika ada wanita cantik yang mau nyuapin. Aduh. Dari situ saja sebenarnya sudah hampir dapat kita katakan Ryukyugu ini tipe admiral yang mesum lah, ya kurang lebih sama seperti Sanji. Dimana sebenarnya dia pun bisa makan. Jadi kenapa dia tidak makan atau tidak pernah lapar? Sebenarnya banyak sekali teori atau orang-orang yang berkata bahwa buah iblis dari Ryukyugu ini adalah buah iblis tanaman, ya atau pepohonan lah. Jadi dia ini dapat hidup tanpa makanan. Bisa sih, logika yang simpel sekali tapi cukup menarik. Sebenarnya jika dia memakan buah iblis itu atau tanaman, seharusnya itu bukanlah sebuah alasan juga kenapa dia tidak pernah makan alias berpuasa. Dimana di sini saya ada ide lain nih, bahwa inilah mungkin alasan kenapa Ryukyugu ini tidak makan selama 3 tahun atau berpuasa. Ya di sini sebenarnya saya tidak bilang bahwa dia ini tanpa buah iblis ya, mengingat sejauh ini hampir semua admiral mempunyai buah iblis. Tapi saya sangat yakin kekuatannya itu pasti ada hubungannya dengan alasan kenapa dia tidak mau makan. Yaitu adalah life return, kekuatan untuk mengontrol energi di dalam dirinya sendiri. Mungkin buat yang lupa, life return ini kemampuan yang pernah dilakukan di CP9, dimana sejauh ini hanya ada 2 orang yang dapat melakukannya. Yang pertama adalah Kumadori, lalu yang kedua adalah Rob Lucci. Dimana itu adalah kekuatan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih fleksibel lah, dan dapat bergerak lebih cepat. Ini untuk kasus di Rob Lucci. Intinya kita dapat mengontrol setiap fungsi tubuh dengan maksimal, alias metabolisme tubuh dengan baik juga. Jika dikaitkan dengan kata-kata dari Kumadori ini adalah, dengan bermeditasi, aku dapat mengendalikan setiap fungsi tubuhku mulai dari ujung kepala, dimana dia dapat mengontrol rambutnya loh hingga ke ujung kaki. Dan dapat meningkatkan inderanya untuk melebihi batasan dari manusia normal. Ya sebenarnya untuk konteks ini pun sudah mirip dengan yang namanya haki sih. Tapi jika kita lihat juga, buah iblis semua tentu saja ada level penggunaannya. Sama dengan life return ini. Ya mungkin ada level cupu alias noob sampai ke level tertingginya alias pro. Ketika Chopper di Monster Point-nya pun dia melawan Kumadori, di situ Kumadori tidak dapat mengontrolnya dengan sempurna alias di life return-nya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi kaget atau tidak tenang lah. Sebenarnya kasus ini sangat mirip dengan pengguna haki, dimana pengguna haki ini akan berguna dalam kondisi tenang, ya contohnya ketika memfokuskan Ken Bunsoku hakinya. Nah menurut saya untuk kasus Ryukyugu atau Green Bull ini, sangat yakin dia dapat mengontrol tubuhnya sampai di tingkat tertingginya alias 100%.
Dan dia pun dapat menyimpan energi yang sangat baik dengan proporsional yang sangat pas lah ketika dia bertarung. Itu pun mungkin alasan kenapa dia tidak mau makan, karena dia tidak menginginkan konsumsi-konsumsi lain yang tidak dibutuhkan tubuhnya hingga semakin sulit dalam pengontrolan energinya. Mungkin itulah kenapa dia berpuasa, dimana dengan tubuh yang seadanya dia dapat mengontrol energinya dengan sangat baik dan dengan lebih mudah. Ya, asumsinya lebih baiklah pengontrolan dirinya. Mungkin contoh sederhana yang lainnya, jika kita melihat Laoji, ini adalah anak buah dari Doflamingo. Di usia setua itu saja, dia dapat mengontrol tubuhnya dan merubah energi mudanya hingga dia dapat berubah menjadi Agung Hercules, di mana dia dapat mengalahkan Don Chinjau loh, itu buronan sebesar 500 juta di usia mudanya. Ya, walaupun berbedanya dengan kasus Ryokyugi ini, di mana Laoji ia menggunakan semacam martial arts khusus lah yang disebut sebagai Jyoken, dan Ryokyugu dia menggunakan Life Return. Bayangkan, di porsi lebih hebat dari Laoji, bahkan untuk Ryokyugu ini di level Admiral loh, yang pastinya kekuatannya akan luar biasa. Dan jika kita lihat juga dari rambut Ryokyugu pun, ini rambutnya cukup panjang, kemungkinan dia bisa mengontrolnya seperti Kumadori lah, dengan level yang sangat berbeda dong. Seperti yang saya katakan juga di awal, saya tidak mengatakan Green Bull ini tanpa buah iblis ya, karena sejauh ini semua Admiral mempunyai buah iblis, tapi dimana sebenarnya opsi pertama dari teori saya adalah kemampuan Green Bull ini lebih terfokus ke life return-nya yang saya bahas sebelumnya. Dan jika dia tidak mempunyai buah iblis, ini mungkin kasus pertama, maka dia adalah sang master haki yang pastinya sangat mantap. Dan jika kita lihat juga selama ini, Admiral pun lebih terfokus di buah iblisnya saja lah. Dibandingkan hakinya lah, mungkin Ryokyugu ini akan lebih spesial di hakinya, dimana dia berbeda dengan Admiral lain yang tidak fokus di hakinya. Dan untuk Ryokyugu kemungkinan dia sudah sangat advance sekali. Mungkin itu pula alasan kenapa Oda belum menunjukkan Ryokyugu dari awal. Padahal dia sudah disebutkan di arc Dressrosa ketika munculnya Fujitora dari perkataan Doflamingo. Itu sebenarnya sudah sangat jauh sekali. Itu pun mungkin alasannya karena Oda menyiapkan satu karakter khusus ini untuk sesuatu hal yang berbeda dari Admiral. Bahkan di chapter 905 pun kita belum melihat bentuk asli dari Ryokyugu kan. Ini masih hanya siluet alias warna hitam saja. Dengan berkembangnya kemampuan haki selama arc berlangsung, maka bisa dipastikan ketika Ryokyugu ini muncul, sang Admiral yang baru, dia ini adalah sang master haki, di mana dia sudah dapat menguasai semua haki yang diperlihatkan sejauh berjalannya cerita. Mau advance Ken Bunsoku Haki, dia dapat melihat masa depan, plus Bushosoku Haki yang advance dan Ryuo-nya juga. Yang pastinya itu pun akan sangat mantap dipadukan dengan Life Return yang sudah di level 100% alias super advance. Wah, dia ini sebenarnya bukan hanya cepat dan kuat, tapi pergerakannya pun semuanya akan sangat efektif dan efisien. Itu pun sangat wajar jika kita menganggapnya kenapa Admiral Ryokyugu ini sebagai seorang monster yang direkrut untuk menjadi seorang admiral kan? Oke, pembahasan dimana dari awal sampai tadi ini adalah untuk kasus pertama, dimana dia lebih terfokuskan bukan di buah iblisnya. Dan di kasus kedua, dimana dia seperti admiral lain lah, dia mempunyai buah iblis khusus. Dan pertanyaan selanjutnya adalah jelas dong, apa sih buah iblis dari Ryokyugu ini? Sebenarnya saya ini ada teori yang cukup menarik mengenai buah iblis dari Ryokyugu yang berhubungan dengan waktu. Tapi mungkin akan cukup panjang jika dibahas di sini, mungkin akan saya bahas di next video. Mungkin sedikit intro saja tentang buah iblisnya adalah, jika kita lihat ada 3 admiral yang awalnya mereka semua memakan buah iblis Logia, mulai dari cahaya, magma, dan es, di mana 3 itu adalah unsur yang mengerikan semua. Tapi era selanjutnya adalah Kizaru, Fujitora, dan Ryokyugu. Dimana untuk Kizaru ini adalah dia seorang Logia cahaya, dan Fujitora dengan Paramecia. Dimana saya pun sangat yakin yang satu Logia, yang satu Paramecia. Untuk Ryokyugu dia akan makan buah iblis tipe Zoan. Jadi lengkaplah sudah admiral ini dari Logia, Zoan, dan Paramecia. Serta jika kita lihat juga ketiga admiral sekarang ini pas loh mengisi teori relativitas dari Albert Einstein. Ayo, pada hafal nggak kalian tentang teori relativitas ini?
Dimana Kizaru ini berhubungan dengan cahaya, mungkin untuk rumusnya yaitu C, lalu Fujitora gravitasi dengan G. Ya yang kurang, dimana itu semua membutuhkan yang namanya waktu alias time, dimana dituliskan dengan T dalam satuan sekon. Anjay, udah rumus banget. Nah kurang lebih intronya seperti itulah. Karena untuk detailnya juga saya perlu untuk riset tambahan dan akan saya bahas juga di next video ya. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Ryokyugo ini pemakan buah iblis atau dia fokus di haki dan life return-nya seperti yang sudah saya sampaikan di video ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi saya sampaikan buat kalian yang ingin join membership di channel Devil untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu serta nama kalian pun akan dipampang seperti di atas ini, kalian hanya tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.